semua sehat ya. Udah seneng ya habis libur panjang ya. Saya juga senang bisa istirahat. Oke, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, pada hari ini topik kita adalah tentang sport tourism. Saya akan share saja yang PPT-nya untuk mengingatkan kembali apa yang menjadi topik dalam bahasan kali ini. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Baik. Untuk topik kali ini diberikan oleh dosen dari Universitas Pancasila, Penungki, dan ini adalah tentang sport tourism atau kita biasanya secara gampang aja, secara cepat mengatakan wisata olahraga, gitu ya. Nanti kita akan lihat sebetulnya apa maksudnya wisata olahraga itu. Di dalam topik ini dibahas dalam 3 bagian, definisi, elemen sport tourism, dan juga tahapan pelaksanaannya. Dan ini bisa kalian lihat lebih banyak di tiap videonya ya, video-video singkat, tapi kalian bisa lihat di dalamnya. Kemudian per definisi, memang per definisi namanya sendiri sport tourism berarti ada aspek sportnya, ada aspek turismenya, pariwisata ya. Jadi pariwisata olahraga itu merupakan bagian baru, paradigma baru dalam pengembangan pariwisata olahraga di Indonesia. Jadi ini sebetulnya kalau mau melihat dari kategori yang lebih umum, ini menjadi wisata minat khusus gitu ya, yang bagian-bagian yang ada, ini ada specific interest gitu ya. Ini salah satunya adalah tentang sport atau olahraga. Dan ini bisa mengacu pada keterlibatan seseorang, baik itu aktif ya atau pasif. Ini artinya memang aktif berpartisipasi sebagai peserta atau penyelenggara, atau pasif sebagai penonton gitu ya. Seperti kemarin karena saya bukan pengikut balapan dan sebagainya gitu ya, jadi saya nggak paham sebenarnya. Tapi itu yang kemudian menjadi satu bagi penyelenggara atau bagi stakeholders itu menjadi satu potensi besar gitu ya. Yang Mandalika itu menjadi satu potensi besar yang akan bisa mendatangkan wisatawan. Itu investasinya besar, tetapi ada perhitungan yang besar juga karena itu tadi ada yang pasif dan aktif gitu ya. Yang aktif itu pesertanya itu akan menjadi luar biasa. Jadi, kenapa kemudian kalau kita tahu bahwa penyelenggaraan Olimpiade itu pun juga pakai pakai diskusi gitu ya, pakai bargaining juga gitu, siapa yang akan nanti menyelenggarakan, karena mereka tahu bahwa walaupun investasinya luar biasa besar, tetapi itu juga akan mendatangkan devisa yang luar biasa. Ini juga yang kemudian tidak hanya pada isu ini apa yang disebut multiplier effect, jadi efek yang berlapis gitu ya, tidak hanya pada yang tadi peserta aktif, yang peserta maupun penyelenggara, tetapi juga yang pasif yang hanya menonton. Yang menonton ini yang kemudian juga bisa menjadi sasaran untuk perluasan aktivitas wisatanya. Ya, jadi tidak hanya nanti mereka tidak akan hanya tinggal di sekitar stadion atau gelanggang yang digunakan, tapi juga akan ke tempat-tempat wisata di sekitarnya. Dan ini juga akan sangat terkait dengan mereka yang aktif ya, baik peserta, para atletnya, dan juga penyelenggaranya. Jadi ini juga multiplier effect-nya sangat luar biasa ya, secara langsung gitu ya, penghasilan langsung maupun yang tidak langsung. Kemudian mereka bisa berpartisipasi dengan tujuan hingga awalnya itu adalah mungkin non komersil, kalau itu misalnya menyangkut Olimpiade misalnya, salah satunya adalah juga prestise untuk satu negara tersebut gitu ya, hingga alasan bisnis komersil. Dan seperti yang kita tahu, pada dasarnya pariwisata itu adalah tentang orang yang bepergian dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Nah, ini ketika dia bepergian dari satu tempat ke tempat lain, mereka ini membutuhkan tadi fasilitas. Nah, itulah apa yang disebut pusatnya ya. Jadi pusat atau dasarnya pariwisata kan itu.
Jadi ketika perjalanan orang dari satu tempat ke tempat lain itu membutuhkan fasilitas. Nah, fasilitas ini yang kemudian akhirnya menjadi satu sistem pariwisata ya. Jadi ada industri perhotelannya, ada industri food and beverage-nya, ada industri transportasi yang ini kemudian menjadi satu sistem. Nah, ini seperti halnya juga seperti ini. Ngomongin olahraga berarti eventnya itu sendiri sudah ada. Ini event ya, olahraga tidak hanya sekedar olahraga, tapi kemudian dibuat menjadi sebuah event. Ya, eventing sport, membuat olahraga itu menjadi sebuah event. Ketika dia menjadi event, maka itu tadi ada kebutuhan yang harus dikelola. Ya, dan ini yang akhirnya ini semua sumber dari semua aktivitasnya ada di situ. Dan menurut Wade and Bull, pariwisata olahraga adalah sebuah sinergi fenomena yang lebih besar dari sekedar gabungan sederhana antara olahraga dan pariwisata. Definisi ini mencakup semua komponen yang diperlukan dan telah digunakan oleh banyak peneliti. Ya, yang tadi seperti saya sampaikan. Ini lagi-lagi kemudian tidak hanya sekedar olahraga, orang berkompetisi, tetapi ini dijadikan event. Ya, ini sebuah event yang kemudian karena event itu tidak hanya sekedar orang datang nonton itu saja, tapi ada hal yang lain gitu ya. Nanti kemudian akan ada bagaimana misalnya pertandingan atau basket gitu ya, atau football gitu ya, itu yang kemudian akhirnya menjadi sebuah event tidak hanya sekedar olahraga, ada performance-nya gitu ya, ada performers, ini ada dibuat menjadi satu hiburan gitu ya, dan untuk hiburan ini dibutuhkan satu infrastruktur yang saling mendukung gitu. Nah, ini yang kemudian kita jadi paham bahwa kenapa sport tourism itu satu hal yang juga sekarang menjadi semakin penting dan semakin menjadi perhatian. Jadi tidak hanya masalah kompetisinya, tetapi bahwa kompetisi itu dijadikan sebuah event, dan kalau sebuah event ini akan pengelolaannya menjadi lebih tidak hanya sekedar di tempat itu, tetapi juga akan ada fasilitas akomodasi gitu ya, fasilitas transportasi dan sebagainya yang ini harus dikelola. Kegiatan olahraga melibatkan bepergian jauh dari tempat tinggal biasa atau bekerja untuk menghadiri acara tersebut. Nah, ini antara yang aktif dan pasif sama-sama harus melakukan sebuah perjalanan gitu, dari tempat tinggalnya ke lokasi event itu. Nah, ini seperti hanya pada prinsip dasar pariwisata, bahwa pariwisata itu adalah tentang bagaimana orang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan dia mendapatkan fasilitas di situ. Makanya kalau di dalam basis pariwisata ada 3 lokasi yang penting ya. Lokasi yang penting yang pertama adalah tourist generating. Jadi asal tempat dari wisatawan, kemudian transitnya, ya tempat transitnya mereka akan transit di mana, dan tujuannya, destination-nya. Ini 3 tempat ini masing-masing mempunyai satu sistem atau infrastruktur pariwisata yang berbeda-beda, tapi mereka tetap harus ada. Di tourist generating-nya mereka ada airport-nya gitu ya, penyelenggaraan mereka menyiapkan orang untuk bepergian. Kemudian transitnya. Transit ini sekarang juga semakin jadi penting. Kita tahu beberapa negara menjadikan airport-nya itu sebagai satu tempat transit yang bisa menghasilkan uang gitu ya. Tempat-tempat transit seperti di Singapura, di mana-mana tuh yang ini menjadi luar biasa. Orang tidak keberatan untuk transit di sana berjam-jam untuk berbelanja. Nah, ini transit pun sekarang juga menjadi satu tempat yang penting. Kemudian yang terakhir adalah destination-nya. Ya, jadi ini melibatkan perjalanan ya dari satu tempat ke tempat lain, dan masing-masing tempat itu kemudian ada sistem pariwisatanya tersendiri. Dan ini pun juga terjadi pada sport tourism. Ya, jadi ini seperti sport tourism atau yang hal lain, misalnya arts tourism ya, wisata seni gitu, itu juga begitu. Jadi orang-orang bisa itu seniman gitu ya, yang akan berpameran ke tempat lain atau mengikuti festival atau mengikuti bienal di mana gitu ya. Itu yang aktif. Terus penyelenggara di tempat itu, penyelenggara bienal itu sendiri, dan ada juga wisatawan yang ingin mengikuti itu. Mereka khusus datang misalnya katakan ke
ke Indonesia untuk datang lihat Biennale di Indonesia misalnya. Nah ini juga sama, mereka bepergian dan ini terdiri dari yang aktif dan pasif. Yang aktif yang mereka peserta, penyelenggara maupun yang pasif itu adalah penikmat seni. Ya. Jadi ini juga sama. Kemudian pariwisata untuk olahraga merupakan pariwisata yang dilakukan dalam rangka melatih ketangkasan jasmani yang menyegarkan rohani. Pariwisata olahraga itu dapat dibagi menjadi 2 kategori. Ya, seperti yang big sport event, artinya itu ada kompetisi gitu ya, ada aktivitas pariwisata dilakukan karena ada satu peristiwa olahraga, ada kompetisi di situ. Ya. Yang kedua, sport tourism for the practitioners. Jadi untuk mereka sendiri yang memang mau menjalankan sendiri, misalnya tidak karena kompetisi gitu ya, tapi karena memang untuk berlatih atau memang olahraganya naik gunung, bersepeda misalnya. Jadi ini bisa menjadi 2 hal yang berbeda. Yang di bagian sport tourism ini juga jangan dikira dia tidak melibatkan orang di luar practitioners-nya ya. Katakan misalnya ini adalah orang-orang atau misalnya komunitas pendaki gunung gitu ya. Ketika mereka akan mendaki, tentu saja mereka membutuhkan fasilitas pendakian yang sudah disediakan gitu ya. Tidak mungkin mereka boleh asal membuka jalan naik, selalu mereka harus menggunakan trek-trek yang sudah disediakan. Kemudian komunitas pesepeda gitu. Itu juga begitu, mereka membutuhkan infrastruktur yang memang sudah disiapkan untuk itu. Jadi tidak berarti bahwa yang di sport tourism untuk practitioners terus kemudian tidak ada pengelolanya gitu ya, kemudian tidak ada yang penyelenggaranya, tetapi menjadi berbeda karena yang pertama itu menjadi sebuah event ya, kompetisi itu menjadi sebuah event, dan yang kedua itu ya praktis aja ya. Ini ada elemen, ini mungkin akan lebih banyak nanti bisa kalian lihat di videonya ya, ada administrasinya, ada desainnya, ada pemasaran, ada operasional, dan risikonya. Ini semua harus ini apalagi di masa pandemik ya. Ini saya nggak tahu apakah Jepang jadi tahun ini ya menyelenggarakan Olimpiade, karena sempat ditunda ya. Kemudian ini fasenya memang harus ada riset dulu ya, ada desain. Ada satu, saya nggak tahu diteliti enggak ya. Kakak kelas kalian dulu waktu itu mengajukan proposal untuk melihat potensi di daerahnya itu ada satu arena pacuan kuda yang itu sebetulnya awalnya cuma digunakan oleh teman-teman masyarakat lokal gitu ya. Tapi kemudian ternyata mulai banyak yang nonton gitu. Dan kemudian dibikin tim ya, ini tadi research gitu ya. Oh ini kok ternyata udah banyak yang tiap kali kita latihan, tiap kali kita hanya berkompetisi lokal gitu ya, kok kemudian banyak orang datang mau lihat, kemudian mulai didesain gitu. Desainnya nanti seperti apa ya gitu ya, kemudian ada planningnya seperti apa nanti pelaksanaannya, kemudian koordinasi antara itu tadi lokasinya, kemudian mungkin nanti ada kalau itu semakin membesar lagi kan akomodasinya, ada yang menyediakan makan dan sebagainya, kemudian evaluasi. Ini yang menarik. Itu kemudian saya kemarin ada satu lagi, saya lupa, ada satu lagi yang juga mau meneliti tentang sport tourism di daerahnya ya, karena melihat itu tadi awalnya hanya apa ya, kompetisi lokal gitu. Tetapi ternyata itu menjadi waktu saya ke Batam tahun lalu itu karena kami kan di Riau Kepulauan ya, kami dari satu pulau ke pulau. Waktu dari satu pulau ke pulau itu naik apa namanya kalau yang di Batam itu bukan tuk-tuk, bukan itu apa itu yang cuma perahu kapal kayu gitu ya kecil, itu pada saat itu ada juga beberapa speedboat yang sedang sedang balapan gitu. Nah itu juga kemudian ternyata itu katanya sering dilakukan dan mulai kemudian ada yang nonton. Kemudian ketika kami masuk ke pulau itu, di situ sedang diselenggarakan lomba voli, dan itu pesertanya antar pulau, mereka datang ke situ. Nah ini kemudian mulai diselenggarakan ya, ada sponsornya, ada juaranya gitu, dan ada juga penontonnya gitu.
Ini masih sangat sederhana penyelenggaraannya dan sifatnya juga masih lokal, tetapi ini bisa jadi akan menjadi besar gitu ya ketika orang masuk pada desain, masuk pada planning, ya di riset dulu. Ini kemungkinan bisa menjadi satu event yang rutin tidak gitu ya. Ini kemudian bisa dikembangkan. Nah, ini beberapa contoh sport tourism yang ada di video ya, kalian bisa melihat lagi. Ini Ngelanggeran ya, bukan Ngelanggeran. Ya. Oke, saya kira ini saya hanya ingin tadi memberikan pengantar untuk diskusi hari ini, dan ini bisa kalian lihat di dokumen yang sudah saya unggah. Baik, mungkin saya mau melihat ke pertanyaan yang sudah kalian ajukan. Oke, mungkin karena nanti saya harus baca satu persatu, mungkin silahkan teman-teman yang mau bertanya, berkomentar, atau merespon topik gitu ya, atau sharing gitu. Sebetulnya ini juga bisa sharing gitu ya, dari yang tadi yang saya minta teman-teman untuk melihat di sekitar kalian. Oke, silahkan. Sheila, silakan. Baik Bu Wiwi, sebenarnya yang saya tuliskan di Google Classroom dengan yang akan saya sampaikan hari ini sedikit berbeda, karena yang di Google Classroom itu saya sharing tentang potensi wisata yang sport tourism yang ada di daerah saya, sedangkan di sini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Wiwi. Salah satunya adalah apakah sport tourism itu bisa dijadikan pariwisata yang sifatnya inklusif? Karena biasanya untuk sport tourism itu sendiri yang bisa mengakses itu ya hanya orang-orang yang memiliki ketertarikan dan juga memiliki modal di bidang itu. Lalu saat tadi Ibu Wiwi bercerita tentang ada pacuan kuda bagi masyarakat lokal, tetapi lama-kelamaan itu menjadi sebuah tempat wisata. Nah, itu kalau misalkan yang hanya bisa, apalagi pacuan kuda itu biasanya kan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Nah, itu apakah setelah dijadikan sebuah tempat wisata, itu masyarakat lokal masih bisa mengakses tempat tersebut seperti sebelum mereka menjadi tempat wisata? Kira-kira seperti itu, Bu Wiwi. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus ya, Asila. Sebetulnya itu mungkin tidak hanya pertanyaan pada sport tourism ya. Semua pengembangan daerah wisata itu selalu punya resiko ada peminggiran gitu ya, ada istilahnya exclusion gitu ya, untuk orang-orang yang dulunya punya akses, sekarang ketika dia dijadikan wisata dia jadi nggak bisa punya akses lagi. Misalnya seperti pantai gitu ya, misalnya seperti tempat yang lain. Itu bisa terjadi di semua tempat, dan memang ini yang menjadi tantangan gitu ya, ketika tadi yang saya ceritakan yang pacuan kuda itu, salah satu hal yang juga seingat saya disampaikan oleh mahasiswa itu adalah ini nanti investornya siapa gitu ya, yang akan membuat stadionnya ini nanti siapa, lalu nanti pengelolaannya siapa. Ada juga seperti tadi yang kamu sampaikan, Asila sampaikan, ada yang khawatir juga gitu. Nanti terus gimana masyarakat nanti hanya jadi penonton orang yang jadi tidak terlibat. Nanti jangan-jangan semuanya masuk ke investor. Itu akan bisa terjadi di semua bentuk pengembangan pariwisata, dan khusus untuk sport tourism, atau tadi seperti saya sebutkan bahwa sport tourism itu menjadi bagian dari specific interest ya, specific interest tourism. Memang kemudian akhirnya ya orang-orang yang akan datang melihat itu yang punya interest itu ya. Apakah itu seperti tadi yang arts tourism itu juga begitu, misalnya dia ada bienal ya tentu saja orang-orang yang akan datang membayar tiket mahal orang-orang yang memang tertarik ke situ. Makanya ini disebut special interest tourism gitu ya, specific interest tourism. Itu untuk masalah yang akan datang. Memang tadi saya sepakat
makanya tadi ada bagian dari administrasinya itu kan ada risetnya dulu gitu ya, ada desainnya seperti apa, planningnya seperti apa. Nah ini tadi pertanyaan yang memang harus kemudian dijawab ini nanti kalau dikembangkan. Ini siapa yang akan terlibat, siapa yang akan menjadi pengelola gitu ya. Yang sangat penting itu sebetulnya kalau itu karena membutuhkan pembangunan infrastruktur yang mungkin membutuhkan biaya, itu yang sering menjadi permasalahan adalah investornya siapa. Ini pakai uangnya siapa. Kemudian nanti keuntungan akan di mana. Jadi saya itu bisa terjadi Asila, bisa terjadi bahwa kemudian ketika satu tempat punya potensi bagus, tidak hanya sport tourism ya, kemudian akan dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata. Pertanyaan tentang ini nanti siapa yang akan terpinggirkan itu satu pertanyaan yang memang perlu dipikirkan pada saat perencanaan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa menjawab, tapi memang itu bisa jadi satu concern gitu ya, ketika satu tempat lokal, satu tempat yang dulunya lokal biasanya untuk masyarakat dengan mudah mengakses gitu, kemudian akhirnya menjadi tidak bisa lagi, itu memang seperti itu. Beberapa hal tadi masalah investor juga begitu. Jadi ketika kami penelitian di Batam itu juga ada concern karena kemudian ada investor-investor yang seolah-olah itu mengklaim pantai gitu ya, karena dia merasa bahwa dia memasukkan investasi untuk pengembangan satu daerah yang di dalamnya termasuk adalah area pantai. Itu kemudian orang lokal susah masuk ke pantai itu, gitu ya, karena tadi merasa bahwa dia sudah mengklaim. Tetapi yang menarik ketika saya kemarin ke Hawaii, saya baru tahu bahwa di Hawaii itu semua garis pantai itu bebas, free. Ya, tidak ada yang berbayar, tidak perlu bayar tiket dan sebagainya. Semua pantai, semua sepanjang pantai di Hawaii itu free. Orang bisa masuk tanpa bayar tiket. Tetapi memang misalnya ada hotel-hotel di sekitar itu, mereka bisa misalnya hotelnya menghadap pantai. Itu mereka bisa ada misalnya di belakang ada patio, ada teras gitu ya untuk restoran, ada pagarnya. Nah, setelah pagar sampai ke garis pantai itu umum ya. Jadi ini walaupun orang misalnya akan menuju titik itu harus muter gitu ya, melewati pinggiran-pinggiran hotel gitu, tetapi sebetulnya garis pantai itu bebas. Nah, ini yang sering terjadi masalah itu di daerah-daerah lain, di tempat-tempat lain. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika investor merasa sudah mengklaim gitu ya satu area yang di dalamnya itu termasuk juga adalah area pantai, kemudian orang menjadi susah untuk mengakses gitu. Nah, ini juga bisa terjadi pada pengembangan tadi. Misalnya di yang saya sampaikan tadi pacuan kuda itu juga masih itu yang menjadi pertanyaan, karena waktu mahasiswa itu akan melakukan penelitian justru pertanyaannya di situ. Bagaimana planningnya, bagaimana keterlibatan masyarakat gitu ya, bagaimana desain ini akan melibatkan masyarakat dan juga akan mempunyai keuntungan untuk semua orang gitu. Jadi saya kira itu jawaban saya, Asila. Mudah-mudahan sudah menjawab. Ya, kira-kira saya juga sudah punya bayangan, Bu, kalau misalkan untuk pengembangan sport tourism memang juga harus dipikirkan kesejahteraan masyarakatnya yang di sekitar, apakah mereka masih bisa mengakses tempat-tempat yang sebelumnya mungkin juga menjadi lahan penghasilan mereka, tetapi karena pengembangan pariwisatanya justru malah menjadikan mereka ya memang untuk devisa negara dan daerah itu pasti meningkat, tetapi bagaimana dengan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya yang kehilangan lahan pencahariannya hanya karena pengembangan pariwisata yang sifatnya eksklusif. Kira-kira begitu, Bu. Dan terima kasih atas jawabannya, Bu Wiwi. Ya, bagus concern-nya. Oke, silakan dilanjutkan. Ada lagi? Ya, Iswan silakan. Sebenarnya semuanya tuh udah dijawab sama Bu Wiwi tadi. Saya cuma ingin sedikit menambahkan, Bu, terkait salah satu kasus yang mungkin mirip kejadian ini dengan pertanyaan yang diajukan oleh Asila tadi. Jadi di tempat saya itu di Makassar, Sulawesi Selatan itu ada sebuah, ini juga yang saya tulis di kolom komentar Google Classroom tadi. Di tempat saya itu ada sebuah lapangan, namanya itu lapangan Karebosi. Itu tuh sebelumnya adalah alun-alun Kota Makassar. Itu tuh tempatnya
pas di titik nol Kota Makassarnya. Nah, sebelumnya itu dipakai sama masyarakat di sekitar sana, entah itu jogging, lari sama aja ya, jogging, terus biasa juga kayak dipakai untuk pasar malam ataupun kegiatan-kegiatan tradisional lainnya, bahkan sering dipakai untuk sholat Idul Fitri dulu. Nah, tapi karena ada pengembang yang masuk, ada investor yang masuk, mereka tuh ingin membangun mirip dengan sport tourism itu, ingin menggabungkan sport tourism dengan wisata belanja seperti itu, Bu. Jadi di kawasan lapangan Karebosi itu di bawahnya itu dibangun mall. Jadi semacam mall bawah tanah gitu. Dari yang saya baca-baca itu ternyata sebenarnya dari pengkajian pemerintah mungkin bersama akademisi, saya tidak tahu ya Bu, tapi itu tuh sebenarnya tuh udah dikaji mengenai dampak lingkungannya. Nanti bagaimana dengan dampak masyarakatnya juga. Tapi ternyata dalam pengembangan investor ini seakan-akan lapangan itu kan semacam disewakan ya Bu kepada si investornya, kepada si pengembang mallnya. Nah, seakan-akan mereka yang memiliki lapangan tersebut. Jadi terkesan eksklusif lah lapangan Karebosi itu. Jadi susah diakses untuk orang masyarakat lagi karena apa ya? Bahkan mereka tuh kayak membangun pagar gitu loh, Bu. Padahal itu tuh ya nggak sesuai dengan apa ya, kayak persetujuan awalnya. Jadi waktu itu dari yang saya dengar-dengar, karena adanya itu tuh dipanggil sama pemerintah DPRD Sulawesi Selatan, DPRD Kota Makassar. Nah, untuk saat ini masih kayak ada sampai itu sih, Bu. Mungkin seperti itu. Maaf Iswan, jadi itu sudah dibangun ya, yang di bawah lapangan itu sudah ada mallnya itu? Sudah ada Bu, udah dari lama, sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah, 2010 udah ada. Terus kemudian kegiatan di atasnya, di lapangannya sekarang jadi seperti apa? Sekarang itu misalnya kalau ada, kan dulu kan orang kalau mau ke situ gampang banget ya Bu. Tapi sekarang karena kayak ada mall di bawahnya tuh jadi susah gitu, kayak misalnya orang-orang yang mungkin nggak terlalu ingin wisata belanja atau nggak mau ke mall, hanya mau pure olahraga itu susah. Jadi karena kayak tempatnya tuh jadi kayak kawasan eksklusif gitu loh, Bu. Soalnya di sana juga jadi tempat latihannya para atlet, tempat kayak ada turnamen-turnamen apa gitu. Ya ini yang apa namanya sering terjadi ya. Jadi kadangkala kemudian justru masyarakat lokal itu yang kehilangan akses gitu ya. Memang di satu sisi misalnya ini dikaitkan dengan pengembangan satu daerah gitu ya, untuk memperhitungkan devisa daerah tersebut, pemasukan gitu. Tetapi kemudian yang menjadi permasalahan akhirnya masyarakat tidak bisa mengakses. Sekarang sering sekali kan kita dengar bahwa masyarakat, anak-anak pun bahkan nggak punya lagi lapangan untuk olahraga gitu ya, apalagi di kota, karena semuanya sudah dijadikan entah itu hunian, entah itu mall gitu ya. Jadi memang ini saya kira ini menarik ya untuk kalian terus selalu melihat dari sisi kritis gitu ya. Pembangunan itu di satu sisi sesuatu yang itu atau kita tidak bisa kemudian tidak mau membangun gitu ya, karena itu pembangunan itu menjadi bagian dari pembangunan itu menjadi bagian dari memang kehidupannya akan selalu bergerak maju gitu ya. Tetapi di sisi lain kalian juga perlu melihat secara kritis gitu ya, sebetulnya dengan pembangunan ini siapa yang diuntungkan gitu ya, siapa yang terpinggirkan, siapa yang kemudian kehilangan aksesnya gitu. Termasuk halnya dengan pariwisata ini. Jadi mumpung sebetulnya kalian masih di semester 2, itu Prodi memang ingin sekali memperkenalkan pada kalian isu-isu yang sifatnya lebih kritis gitu ya, mempertanyakan gitu ya. Memang pariwisata itu bukan sesuatu yang demonik gitu ya, bukan sesuatu yang jahat, yang itu tidak, tapi memang kemudian ada permasalahan dari manajemennya, pengelolaannya, aksesnya yang membuat hanya menguntungkan bagi sekelompok orang. Jadi ini bagian kita gitu ya, yang ada di dalam akademik ini yang harus selalu memikirkan bagaimana pariwisata itu memang benar-benar memberikan keuntungan
Bagi kalau kita ngomongin tentang sustainability kan bagi triple bottom-nya ya, bagi planetnya, bagi lingkungannya, bagi people-nya, bagi orangnya, dan bagi ekonominya. Jadi ini memang sesuatu yang harus kita selalu kritisi. Oke, terima kasih Iswan sharingnya. Silakan, ada yang lain menambahkan, bisa juga sharing. Kita kan ini tadi berkait ya, Iswan tadi juga sharingnya terkait dengan Asila. Mungkin ada teman lagi yang juga mau bercerita atau menambahkan. Jadi untuk isu kontemporer ini kan memang kuliahnya kami maksudkan untuk memberikan kalian perkenalan isu-isu. Jadi memang kita tidak, kalian belum masuk secara mendetil misalnya isu sport tourism, nanti di dalamnya tadi ada banyak sekali macam gitu ya isunya gitu ya. Itu belum sampai ke situ, tetapi kalian sudah tahu secara introductory gitu ya. Oh, ada yang namanya sport tourism. Oke, silakan Anur. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya agak berbeda dari cakupan tadi pertanyaannya Asyila sama tambahan Iswan. Saya mau bertanya mengenai ini. Jadi kan sport tourism tuh cenderung memerlukan infrastruktur yang sangat baik gitu ya. Jadi kayak ada standarisasinya gitu-gitu. Terus misalnya kayak sirkuit Mandalika gitu. Nah, itu kan udah dibikin sangat besar dengan proyek yang benar-benar gede banget dan biaya yang sangat tinggi banget gitu. Tapi kalau kita lihat kayak dulu ada proyek sirkuit di Sentul, terus kayak beberapa sirkuit lainnya itu ternyata tidak sustainable gitu ya, Bu. Jadi kayak mungkin di awalnya kita menggebu-gebu untuk bikin suatu terutama sport tourism yang mewah, yang megah, yang gede, yang kayak gitu deh, kayak contohnya ya si Mandalika itu. Tapi gimana caranya buat menjaga si sport tourism itu menjadi sustainable, apalagi misalnya kalau kita lihat di Indonesia gitu kan, sebenarnya kayak mungkin minat terhadap itu tuh nggak terlalu banyak, cuman karena baru booming sehingga kayak orang-orang yang yang tahu jadi rame gitu. Sedangkan misalnya keingintahuannya itu sudah pudar, berarti kan yang minat ya sesuai sama ya special interest mereka aja gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah bikin besar-besaran kayak gitu, tapi ternyata ya special interest-nya juga nggak terlalu banyak dan ternyata nggak sustainable gitu, gimana? Jadi kayak ya gitu deh Bu, intinya pertanyaannya. Jadi gimana caranya menjaga keberlanjutan dari ya, memang ada beberapa sport tourism yang memang ini kalau saya membayangkan sirkuit Mandalika, tentu saja tadi yang jadi concern-nya Asila sama Iswan sudah kelihatan ya, karena saya sempat membaca juga bahwa orang-orang kan harus bayar tuh kalau lihat ya. Bahkan akhirnya masyarakat lokal nontonnya dari bukit gitu ya, dari jauh gitu, karena mereka tidak bisa mengakses datang ke situ gitu. Padahal itu adalah area mereka. Itu satu hal yang tadi saya sampaikan bahwa pengembangan satu proyek pariwisata itu memang kemudian ada risiko, tadi ada peminggiran, ada exclusion dari orang-orang yang kemudian tidak bisa mengakses. Nah, masalah sustainability ini juga satu hal yang tadi kalau kita lihat di dalam elemennya gitu ya, itu bagaimana kemudian pemasarannya berjalan gitu ya, operasionalnya berjalan. Tentu saja ada beberapa spot saya kira yang dia akan bertahan karena memang dia punya satu market internasional ya. Jadi memang tadi makanya kemudian lebih baik membuat sebuah sirkuit yang secara internasional itu diterima daripada yang tidak diterima, daripada yang masih levelnya tidak terjangkau. Karena itu kemudian kalau untuk internasional dia bisa pada level internasional diterima, maka marketnya itu akan lebih sustain gitu, atau marketnya bisa lebih luas gitu ya. Tetapi kalau dia malah hanya setengah-setengah gitu ya, tidak laku dijual ke internasional, di dalam negeri juga tidak kemudian tadi karena juga orang harus membayar gitu. Ini menjadi berisiko. Makanya tadi kalau kita melihat ya di dalam elemen tadi ada masalah risiko. Risiko itu juga perlu dipertimbangkan karena itu tadi ada beberapa sport yang sifatnya mungkin dia sudah bertahan, dia ada sport yang lama, tenis gitu ya, Wimbledon itu sudah berapa puluh tahun gitu ya, jalan terus gitu misalnya, atau hal-hal lain yang sport yang memang itu sport yang winter sport gitu ya, di daerah-daerah musim dingin yang akhirnya itu menjadi satu hal yang sustain karena adalah sesuatu yang
memang akan terus dilakukan. Nah, yang akan menjadi permasalahan adalah sport-sport yang mungkin baru gitu ya, yang kemudian juga skopnya itu tidak internasional. Kita membayangkan misalnya sport tourismnya itu terkait tadi kalau yang di Indonesia itu yang sangat lokal misalnya ya, tradisional sport gitu. Nah, ini yang akan menjadi harus berpikir bagaimana kita akan membuat desainnya, ya, planningnya, pemasarannya akan seperti apa, risikonya seperti apa. Tetapi memang seperti halnya ini kan seperti halnya sebuah risiko berbisnis ya, Anur ya. Jadi dia ketika membuat, oke, kita akan berinvestasi berapa miliar dolar untuk sirkuit ini, tetapi dalam setahun kita akan mengadakan berapa kali event, dalam satu kali event kita akan mendatangkan sponsor berapa juta dolar gitu ya. Nah ini sebetulnya masuk pada tadi, pada planning ya, riset dan desain dan planningnya yang harus memperhitungkan risiko. Jadi saya kira saya nggak tahu ya apakah ada yang kalau saya membayangkannya adalah event ini satu negara itu akan berani gitu ya berinvestasi besar ketika dia memperhitungkan bahwa itu adalah untuk sebuah event internasional. Yang misalnya kita Asian Games ya yang beberapa tahun yang lalu. Kita bisa membangun stadion karena sebetulnya setelah itu bisa digunakan lagi gitu kan. Jadi sebetulnya ini ada tidak hanya satu kali dipakai, tapi kemudian itu bisa dipakai berulang lagi. Jadi ini menurut saya masuk dalam perhitungan tadi, riset, desain, kemudian penghitungan risikonya. Jadi saya bukan dalam ahli membuat penghitungan itu investasi dan sebagainya, tetapi saya bayangkan ya dia akan melihat ini. Jadi bagaimana satu event sport yang mungkin akan bisa bertahan gitu ya, itu yang akan bisa dilakukan terus. Mungkin seperti ya itu tadi, kalau di tenis gitu ya bisa bertahan berpuluh tahun gitu ya, kemudian yang lainnya itu akan terus berjalan gitu. Nah ini yang mungkin sport-sport baru gitu ya, yang skopnya masih kecil gitu ya, yang peminatnya atau pelakunya masih kecil, ini saya kira tidak akan meminta investasi yang besar. Untuk misalnya semacam Mandalika, semacam sirkuit gitu ya, itu kan juga mereka mempertimbangkan vendor, mempertimbangkan perusahaan-perusahaan yang akan terlibat gitu ya. Perusahaan otomotif itu kan sesuatu perusahaan yang termasuk high level kan, high investment gitu. Jadi ini menurut saya juga mereka mempertimbangkan itu. Mungkin kalau ini otomotif untuk yang perusahaan yang akan terlibat tentu ada perusahaan-perusahaan besar bermodal besar ya, kapitalnya besar. Tapi kalau mungkin untuk perusahaan atau untuk olahraga yang tidak memerlukan hal-hal seperti itu mungkin juga akan berbeda kan tingkat investasinya. Oke, saya kira itu saja komentar saya. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan untuk tadi pertanyaan dari Anur. Nggak ada? Gimana Anur? Sudah terjawab belum? Sudah sih Bu. Mungkin iya sih, soalnya saya tuh kepikiran kayak gitu gara-gara saya sempat ngomentari tentang Mandalika itu, soalnya kan pas ke Lombok masyarakat sana tuh merasa sangat gembira gitu, sangat tentang adanya pembangunan si Mandalika ini. Jadi kayak ngerasa kayak euforia gitu deh. Nah, tapi pas pas saya sampaikan di matkul lain gitu, terus coba kamu bayangin sekarang, kalau sekarang emang dia masa-masa euforia gitu, masa si sirkuit ini, cuman apakah kamu yakin sirkuit ini bakal sustainable gitu? Kayak aku mikir kayak iya bisa bisa terus berjalan ya, soalnya kan ada contoh-contoh kayak misalnya yang sirkuit lain mungkin emang nggak sebagus Mandalika kualitasnya, yang akhirnya terbengkalai juga. Jadi kayak gimana caranya buat itu jadi sustainable. Cuman kalau misalnya kita target pasarnya kayak tadi yang Bu udah sampaikan, kayak lebih luas, terus juga dan ya lain sebagainya, itu jadi kayaknya lebih make sense gitu. Makasih Bu. Ya memang sustainability-nya tadi saya kira itu mungkin menjadi concern yang berbeda ya, menjadi concern dua hal yang berbeda atas sustainability dari sirkuit itu sendiri dan
mempertahankan euforia, mempertahankan simpatik masyarakat ini yang menjadi pertanyaan kedua gitu kan. Karena jangan-jangan kemudian mereka lama-lama berpikir, ternyata saya nggak dapat apa-apa itu dari sirkuit itu gitu ya. Saya nggak bisa lihat apa-apa mahal, orang yang datang ke sini ya cuma nonton doang terus pergi gitu ya. Ini yang orang-orang ketika euforik itu kan merasa bahwa nanti akan banyak orang datang ke sini gitu. Mereka bawa uang gitu, mereka membelanjakan uangnya ke sini, saya akan bisa mendapatkan itu. Itu yang memang tourism life cycle-nya itu euforia ada di situ tuh ketika orang-orang berpikir bahwa mereka punya harapan bahwa mereka juga akan mendapatkan manfaat dari pariwisata itu ya. Jadi itu yang sebetulnya itu concern yang yang juga penting. Jadi dan itu dua hal yang bisa kita lihat secara berbeda ya atas yang memang akan terkait. Artinya bahwa kalau Mandalika Circuit itu bisa terus bertahan, maka berarti kegiatan pariwisata ya multiplier effect-nya juga akan bertahan. Pertanyaannya multiplier effect-nya itu nanti akan dapat siapa saja yang dapat gitu ya. Siapa saja yang akan mendapatkan manfaat dari situ. Jadi ya saya kira menarik itu tadi yang kamu sampaikan tadi. Oke, terima kasih. Silakan ada yang lain? Ada yang saya karena belum membaca yang disampaikan, ada yang menyampaikan potensi pengembangan sirkuit di daerahnya sendiri, potensi pengembangan sport tourism di daerahnya sendiri, ada nggak? Bisa bercerita nggak? Karena tadi saya lihat yang lain juga ada juga menceritakan tempat yang dikunjungi ya. Jadi silahkan. Ini ada banyak sebetulnya ya kalau kalian amati ini tadi misalnya di daerah yang tadi saya bilang gara-gara pandemik ini orang suka naik sepeda gitu ya. Kemudian ada banyak komunitas sepeda. Kemudian itu menjadi satu dia karena sebetulnya pengembangannya kan tidak pembangunan satu infrastruktur untuk stadium atau untuk gelanggang gitu ya atau untuk sirkuit. Tetapi kemudian yang dikembangkan salah satu kemarin yang tahun lalu kami penelitian di Kulon Progo di Menoreh itu kemudian ada masyarakat komunitas yang membuat semacam pengembangan rute gitu ya. Ada yang disebut rute Lunamaya di Kulon Progo itu. Jadi di mana dulu katanya Lunamaya pernah bersepeda di rute itu. Nah, itu kemudian dikembangkan. Kemudian mereka membuat semacam rute dan mengidentifikasi, di rute-rute ini nanti mungkin kita bisa ada bikin spot foto gitu ya, ada bikin tempat makan gitu ya, istirahat dan sebagainya. Ini juga bisa terjadi, artinya bahwa dan ini mungkin lebih bersifat seperti yang di community base gitu ya. Kalau yang di Kulon Progo itu seperti community base karena mereka kemudian akan duduk bersama mengidentifikasi rutenya. Rutenya nanti ada seperti ini. Nanti di titik-titik di rute itu nanti akan kita bikin apa? Misalnya tempat tadi istirahat, tempat foto selfie, kemudian tempat untuk minum ya, makan dan sebagainya. Ini juga bisa terjadi. Jadi memang tadi ya, ini mungkin sesuatu yang menarik sebetulnya adalah ini yang akan bisa menjadi satu potensi riset adalah mungkin ini sesuatu yang tidak terjadi di tempat lain ya seperti di Eropa, di Amerika mungkin tidak akan ini ada community base membuat semacam itu. Nah, ini akan sangat menarik itu untuk melihat bagaimana olahraga ini kemudian dikaitkan dengan pariwisata dan ini terkait juga dengan pengembangan atau community base gitu ya yang berbasis masyarakat yang akan bekerja sama membuat itu. Nah, ini mungkin kalau tadi concern kalian gitu ya, tidak concern Asila dan Iswan dan Anur ini tidak akan terkait dengan investor besar-besaran gitu mungkin ya. Jadi lebih pada dan masalah sustainability-nya juga kemudian menjadi satu risiko yang mungkin bisa menjadi masalah juga karena ini kemudian angin-anginan kan kadang ini lagi banyak pada lagi ada waktu untuk bersepeda ini sekarang ketika sudah mulai masuk kerja gitu ya tidak lagi
work from home, udah nggak bersepeda lagi, sudah habis nih kegiatan ini ya. Jadi ini risiko-risiko ini yang menarik. Tadi kalau ini pertanyaan sustainability-nya seperti apa? Nah ini kalau untuk seperti ini ya ini risikonya besar gitu karena ini sangat sifatnya sangat trend gitu ya, berdasarkan tren bahkan berdasarkan situasi juga, situasi sosial gitu ya, pandemik dan sebagainya. Kalau itu semua sudah kembali lagi, nah orang udah sibuk gitu ya, harus pergi ke kantor, nggak lagi sempat untuk bersepeda. Nah ini kemudian berhenti gitu. Nah ini mungkin yang berbeda tadi ya. Oke, silahkan komentar lagi pertanyaan. Zulkarinda dan Hulda, silahkan. Indah dulu kemudian Hulda. Vida atau Indah panggilannya? Vida, Bu. Vida, oke silakan Vida. Oke, jadi saya mau sharing tentang potensi sport tourism yang ada di daerah asal saya. Saya berasal dari Wonogiri. Nah, kemudian dengan menelaah segala sumber daya dan potensi yang ada 2 sport tourism yang menurut saya itu tuh berpotensi, yaitu destinasi wisata minat khusus para layang sama speedboat. Sama apa? Yang kedua? Speedboat. Oh, speedboat. Ya. Jadi Wonogiri itu punya landasan terjun para layang namanya tuh Gantole. Lokasi ini tuh ada di Desa Sendang, dekat dengan objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Nah, Gantole ini tuh didesain sebagai destinasi wisata yang selain memberikan wisata minat khusus tuh juga menyuguhkan natural view gitu. Jadi masyarakat lokal yang nggak punya minat khusus tuh bisa ikut menikmati atraksi yang ada di sini. Tapi cuman sekedar atraksi natural view sama pemandangan sama spot-spot yang buat fotoable, instagramable gitu. Nah, tapi menurut saya akan lebih baik dan mampu mengembangkan destinasi Gantole ini bila menawarkan kesempatan terjun para layang kepada wisatawan umum yang belum berpengalaman. Jadi itu dibutuhkan pemandu dan pendamping sehingga wisatawan yang belum pernah namun ingin melakukan terjun para layang ini tuh memiliki kesempatan untuk mencoba. Bila mampu dikembangkan maka dapat meningkatkan selling point destinasi Gantole ini. Namun SDM yang diperlukan itu kan harus profesional dan ahli dalam dunia para layang. Terus juga jumlahnya tuh harus memadai. Sedangkan SDM dengan kriteria tersebut ini menurut saya itu tuh cukup sulit ditemukan di Wonogiri. Maka saya lebih menyoroti di sport tourism yang berupa speedboat, lebih cocok direalisasikan dan dikembangkan di Wonogiri. Seperti di Wonogiri ini tuh ada waduk bernama Waduk Gajah Mungkur. Waduk ini tuh luas, terus tuh memadai untuk difungsikan sebagai arena speedboat. Dan SDM di Wonogiri ini tuh banyak yang bekerja sebagai nelayan, berkecimpung di kayak tentang air lah, kayak menyewakan perahu, terus mencari ikan karamba dan lain-lain. Nah pastinya kan banyak SDM yang berpotensi dan bisa dilatih buat mengembangkan atraksi sport tourism ini. Kemudian adanya kawasan speedboat akan meningkatkan motivasi wisatawan berkunjung. Sebenarnya dulu tuh ada, cuman sepertinya sekarang karena COVID tuh sempat mati. Dulu tuh ada di satu tempat bersama destinasi tempat pemancingan di Wonogiri begitu. Jadi mungkin orang-orang yang ingin pergi memancing ke tempat tersebut tuh ada opsi lain bisa menikmati sport tourism ini. Otomatis kan ide ini tuh mampu menambah selling point di pariwisata tersebut begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Vida atas sharingnya. Menarik ya. Tadi saya sepakat dengan Vida dan ini adalah terkait dengan isu risiko ya, risiko safety itu yang saya kira untuk sport, terutama sport-sport yang sifatnya agak berbahaya gitu ya, seperti para layang gitu ya. Dan misalnya dia speedboat itu adalah juga untuk praktis untuk kompetisi, itu saya kira juga berisiko tinggi juga gitu ya. Jadi ini menurut saya yang satu hal yang penting untuk dilihat dalam pengembangan sport tourism karena terus terang itu adalah termasuk wisata-wisata yang berisiko tinggi. Nah ini pertanyaannya apakah ada SDM yang profesional gitu yang bisa menangani ini karena kita bisa bayangkan saja misalnya
misalnya tidak terkait dengan sport dalam artian kompetisi dan sebagainya gitu ya. Itu kalau kita sering melihat speedboat diisi lebih dari muatannya gitu ya. Jadi risikonya itu tidak diperhatikan. Belum lagi ke peralatannya gitu ya. Apakah harus pakai life vest dan sebagainya, itu kan selalu tidak dipertimbangkan. Ini juga halnya yang terjadi misalnya yang ikut tidak benar-benar sport ya, tapi mungkin lebih ke adventures, misalnya jeep gitu ya, yang menggunakan jeep gitu. Itu juga tidak semua jeep itu pakai ada seat belt-nya lengkap gitu ya. Kemudian yang naik tidak dikasih helm gitu ya. Kemudian mungkin kapasitasnya juga lebih dan sebagainya, dan bahkan kemungkinan si drivernya ini sendiri sebagai guide, sebagai yang harus mengawasi juga gitu. Dan belum lagi mobilnya juga yang mungkin sudah tidak memenuhi syarat. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya di kelas ini atau di mana ya, ada yang menuliskan tentang risiko lavatur gitu ya, yang di Merapi itu. Karena waktu itu sempat kejadian kecelakaan sehingga ada wisatawan yang meninggal. Ternyata ketika dia teliti memang itu tadi, ada jeepnya yang sudah tidak layak pakai gitu ya, karena tidak pernah didaftarkan, nomornya udah mati dan sebagainya. Kemudian mungkin seatbeltnya tidak berfungsi dengan baik, kemudian helm dan sebagainya. Jadi ini yang menurut saya menjadi, karena sport tourism terutama untuk olahraga yang sifatnya berisiko tinggi, ini diperlukan satu manajemen yang juga harus profesional gitu. Itu yang mungkin untuk untuk daerah-daerah di lokal ini mungkin yang masih perlu diperhatikan. Saya tuh kemarin dapat cerita waktu saya di Hawaii, saya ketemu satu profesor. Sebenarnya profesor ini asalnya dari Indonesia, tetapi dia sudah tinggal di sana lama dan sudah menjadi orang Amerika ya, warga negara Amerika, dan dia sempat pergi ke Pantai Timang ya di sini. Kemudian dia bercerita, ternyata dia heran gitu, karena ternyata itu kayak sudah ditutup gitu. Jadi kalau mau ke sana tuh harus naik jeep, dan jeepnya itu harus yang oleh penyelenggara. Jadi dia datang ke sana bawa mobil, ada sopir gitu ya, rental, tetapi kemudian sopirnya nggak bisa lagi pada satu titik harus berhenti, kemudian harus pindah pakai mobil. Nah ini masalah aksesibilitas ya. Tadi seperti yang kasus yang di pengembangan tadi itu, siapa yang bisa mengakses? Kalau misalnya akses ini, kalau kita misalnya ada yang mengklaim, oh ini community based, community yang mana? Ya, ini kadang-kala bisa menjadi bermasalah, karena kadang-kala ternyata itu dikuasai oleh sekelompok orang saja, gitu ya, mereka yang memiliki jeep, gitu ya, kemudian organisasi itu sendiri, tapi tidak semua orang di sekitar itu, bahkan yang dilewati itu mendapatkan manfaatnya. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan pada pengembangan sport tourism, terutama itu tadi yang misalnya akan ada para layang gitu ya, misalnya akan ada, jadi tidak hanya pada spotnya itu, tetapi aksesibilitasnya ini seperti apa. Kalau ini nanti akan dikembangkan, ini siapa yang bisa mengakses, siapa yang mendapatkan keuntungan dari akses ini, itu juga perlu diperhatikan. Oke, saya kira komentar saya ke Vida itu, respon saya kira-kira gitu, Vida ya. Baik, Ibu. Terima kasih komentarnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, silakan Hulda. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya mau sharing tentang sport tourism yang ada di Papua, dan yang saya ketahui yaitu pada tahun 2021 kemarin, yang dimana kita tahu bahwa di Papua diadakan PON 2020 yang dimana mengundang banyak peserta dan atlet, bahkan wisatawan dari Sabang sampai Merauke, dan juga ada wisatawan asing yang ikut hadir langsung saat menonton perlombaan atau perlombaan pas PON 2020. Nah, di sini yang saya mau sharing itu selain sport atau cabang-cabang olahraga yang disediakan untuk dari tiap-tiap provinsi untuk hadir dan untuk meraih kejuaraan,
sebelum adanya PON itu, di mana Provinsi Papua, Dinas Pariwisata Provinsi Papua itu sebelumnya sudah menghimbau agar saat di mana ini ada menurut Dinas Pariwisata Papua itu PON Papua ini adalah kesempatan besar untuk mendongkrak ekonomi dari masyarakat Papua. Untuk maka itu dari Dinas Pariwisata Papua itu sempat menghimbau untuk selain untuk fokus kepada PON ini, Dinas Pariwisata Papua menghimbau agar SDM masyarakat Papua, baik dari SDM pariwisata masyarakat Papua itu harus ditingkatkan agar selain PON yang selain PON yang difokuskan gitu, harus ada pariwisatanya juga. Maka itu dari Dinas Provinsi Papua mereka membuka 5 desa adat di Provinsi Papua. Dan dari 5 desa adat ini, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua mengharapkan agar selain mereka wisatawan atau pengunjung yang berkunjung untuk menghadiri di PON 2021 kemarin, mereka juga bisa tertarik atau bisa langsung datang ke 5 desa adat yang baru dibuka ini. Nah, selain itu, untuk risikonya, dari PON 2020 ini kan kemarin dilaksanakan masih pandemi. Nah, itu dibatasi pengunjung atau ya dibatasi penonton dan pengunjung yang berkunjung saat menyaksikan PON 2021 ini. Nah, itu yang membuat risiko yang sangat berat itu karena masyarakat setempat itu ada sebagian yang tidak ikut serta dan langsung masuk ke dalam stadionnya untuk menyaksikan PON. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mengamuk serta merusak sebagian fasilitas yang ada di stadion. Dan itu membuat, menurut saya itu risiko yang sangat besar karena stadion ini dibangun itu menggunakan ya bisa dibilang biaya yang cukup besar dan sangat besar. Dan itu menurut saya itu risiko yang sangat fatal. Karena dan dari sini saran saya mungkin ada apa ya kayak ada event atau apa besar-besaran kayak gitu, setidaknya pemerintah di sana itu kayak menyediakan tempat selain untuk kayak untuk wisatawan atau apapun harus selain mementingkan pengunjung atau wisatawan, mereka juga harus mementingkan masyarakat lokal. Nah, dari yang sudah dihimbau oleh dari Kepala Dinas Pariwisata Papua itu diterima, dan dari situ karena sudah dihimbau bahwa demi meningkatkan pariwisata serta SDM masyarakat Papua, dari situ maka mulai dari pengurus sampai yang panitia dan lain-lainnya itu yang mengelola dan yang mendampingi dan dari awal acara hingga berakhirnya itu adalah putra-putri asli Papua. Dan setelah berakhirnya PON kemarin, dari Kementerian Pusat mengharapkan agar Provinsi Papua bisa bekerja sama dengan kembali bekerja sama dengan Kementerian Pusat agar stadion Papua Bangkit yang dibangun dengan biaya yang cukup besar ini tidak tinggal begitu saja, namun harus ada kegiatan-kegiatan yang bisa menjunjung kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar stadionnya itu tidak ditinggal saja begitu. Harus ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Itu adalah himbauan dari Kementerian Pusat kepada Provinsi Papua. Selain itu, dihimbau juga agar stadion yang dibangun di Papua ini kan sangat megah. Jadi tidak boleh ditinggal begitu saja, tetapi justru Kementerian Pusat mengharapkan Provinsi Papua menggunakan stadion ini sebagai
kayak untuk mendongkrak ekonomi masyarakat di tanah Papua. Mungkin itu yang saya mau sharing. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih, Hulda, sangat menarik. Hulda ini di mana? Di Papuanya di mana? Kalau saya Papua, asalnya dari Papua Barat, dari Sorong. Oh dari Sorong ya. Oke. Iya. Ya, ini sangat menarik. Tadi saya sepakat dengan pengamatan Hulda masalah risiko ya. Yang pertama masalah desa adat itu sebetulnya sudah ada belum? Ketika tadi Hulda bilang ada pembukaan 5 desa adat supaya menjadi salah satu menjadi kegiatan pariwisata selain olahraga, itu sebelumnya memang sudah ada. Kalau menurut saya itu desa adat itu sebenarnya sudah ada, tapi kan PON ini dilaksanakan itu di Jayapura. Sedangkan desa-desa adat itu adanya seperti di Papua Barat dan kalau di Provinsi Papua itu adanya di Wamena dan adanya itu di Biak dan di Timika dan Merauke. Sedangkan Jayapura ini belum ada. Maka itu dari Provinsi Pariwisata Provinsi Papua mengadakan atau langsung membuka desa adat di Provinsi Papua khususnya di Jayapura. Oke, ya terima kasih, itu yang menarik ya. Jadi apa namanya sebetulnya seharusnya kalau itu sudah sampai pada pembukaan desa adat gitu ya, desa wisata itu benar-benar sebetulnya membutuhkan perencanaan yang lebih panjang, karena ini pertanyaannya kan apakah masyarakat siap gitu ya, apakah sustainability-nya juga akan jalan, apakah jangan-jangan nanti setelah PON ini selesai kemudian desa adat itu tidak akan berjalan lagi gitu. Jadi memang ini tadi saya juga berpikir catatan yang luar biasa menarik gitu ya, ketika akan desa-desa adat itu dibuka karena untuk mendukung satu event olahraga gitu. Nah, ini pertanyaan yang besar karena ini tadi berbeda ya destinasi wisata misalnya seperti pantai, gunung gitu ya dengan destinasi wisata yang sifatnya seperti desa wisata gitu, desa adat. Karena interaksi dengan masyarakat, dengan komunitas itu kan sangat erat gitu ya. Mereka bahkan bisa langsung masuk ke rumah orang-orang gitu ya. Jadi ini menurut saya membutuhkan satu persiapan, satu perencanaan yang luar biasa hati-hati terutama dengan masyarakatnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi saya juga waktu Hulda cerita sudah berpikir masalah COVID ya. Bagaimana sebetulnya penanganan COVID itu gitu di Papua, yang saya bayangkan juga akan ini bagaimana impact-nya pada masyarakat lokal gitu ya. Jangan-jangan ini nanti ini seperti yang saya waktu di Hawaii itu juga ada cerita dari masyarakat lokal gitu bahwa mereka sebetulnya di awal-awal itu juga sangat terdampak dari turis yang datang gitu ya, karena mereka sebetulnya sangat berhati-hati, mereka sangat contain gitu ya, sangat dijaga gitu, tapi karena wisatawan datang dan sebagainya itu juga bisa menyebabkan penyebarannya itu, walaupun mungkin di sebagian pihak mengatakan bukan turis gitu ya yang menyebabkan persebaran itu, tapi adalah masyarakat lokal. Tapi ini satu risiko yang juga perlu dipertimbangkan. Kemudian keberlanjutan stadion itu sendiri. Kalau sekarang itu dipakai untuk apa, Hulda? Bekas stadion itu, apakah sekarang dimanfaatkan? Kalau menurut saya yang saya ketahui sekarang itu stadionnya tuh belum digunakan lagi. Mungkin nanti berapa tahun ke depan. Ini tidak digunakan lagi karena memang sebetulnya tidak ada yang menggunakan atau aksesnya menjadi terbatas ya? Udah tahu enggak? Kalau soal itu mungkin saya kurang tahu Bu, tapi dari yang tadi sempat saya baca itu dari Kementerian Pusat itu sudah mengharapkan dan menghimbau kepada Provinsi Papua yang seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa stadion ini harus digunakan, ya harus dimanfaatkan selain untuk bidang olahraga sebagai kayak bagian untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat Papua. Ya itu memang sebetulnya juga
keputusan misalnya ya, keputusan untuk satu daerah akan menjadi tempat penyelenggaraan satu event itu juga bisa jadi menjadi sangat politis gitu ya. Ada hitung-hitungan politisnya, ada hitung-hitungan ekonomisnya juga gitu. Dan seperti halnya ini tadi, kalau saya membayangkan sebetulnya stadion itu jika dia terbuka gitu tentunya masyarakat pasti akan bisa memanfaatkan ya. Jadi artinya ketika dia tidak ada administrasi atau prosedur yang berbelit-belit untuk menggunakan gitu, tentu saja dia akan digunakan. Nah, pertanyaan saya tadi, saya yang ingin tahu tuh apakah sebetulnya itu menjadi tidak atau jarang digunakan karena ada prosedur yang rumit gitu untuk penggunaan itu, sehingga justru itu yang membuat menjadi tidak bisa digunakan. Tapi ya ini karena tadi hanya asumsi saya, jadi karena saya tidak tahu, tapi itu bisa saja terjadi gitu ya. Kadangkala justru prosedur administrasi yang sangat berbelit-belit sehingga membuat satu misalnya gedung atau satu arena menjadi tidak bisa digunakan. Oke, terima kasih Huda atas sharingnya. Oke, ada lagi? Silakan Iswan. Saya izin bertanya aja Bu, yang masalah desa ini masalah yang munculnya desa adat tadi di mana di Jayapura, itu masih bisa dikategorikan sebagai desa adat itu atau bagaimana ya Bu? Soalnya itu kan dari yang pemaparan Hulda yang saya tangkap kan ada dibuat sebuah desa adat baru di Jayapura. Apakah masyarakat desa adat di tempat-tempat lain itu dipindahkan ke situ lalu dibuat kawasan khusus atau bagaimana gitu Bu? Nah, kalau kondisi ini apa masih bisa disebut desa adat? Oke, terima kasih. Nanti Hulda akan menjelaskan untuk yang di Papua ya. Tetapi setahu saya ini desa adat juga ada di Bali ya, Panglipuran. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah ke sana. Itu desa adatnya secara struktur, secara administratif itu masih mempertahankan desa adat gitu ya. Ada apa sih istilahnya? Tetapi juga dia secara administrasi formal juga ada desa seperti kelurahan segala macam itu juga. Jadi ada ada istilah lain gitu ya, lokal nomenklaturnya itu akan berbeda. Tetapi masih ada itu yang disebut desa adat. Jadi di Panglipuran itu ada yang ingat nggak ya namanya apa ya? Yang seperti Pak Lurahnya itu waktu itu saya sempat diskusi juga, itu masih dipertahankan desa adatnya. Nah, ini yang kemudian antara aturan desa adat dan nomenklatur administrasi negara sebagai sebuah kelurahan mungkin akan jadi berbeda. Tetapi desa adat itu masih dipertahankan. Jadi mungkin yang di Papua juga tapi mungkin Hulda bisa bercerita. Baik Bu, mohon maaf Iswan tadi pertanyaan seperti apa? Jadi Iswan tadi tanya apakah masih ada ketika yang disebut desa adat itu seperti apa? Apakah masih ada desa adat ataukah sebetulnya desa ini sudah desa secara administratif seperti kelurahan gitu ya, desa gitu maksudnya Iswannya. Jadi tidak lagi mengikuti struktur administrasi desa adat gitu ya. Itu apa atau seperti apa? Kalau menurut yang saya tahu desa adat setiap seperti di suatu daerah gitu, setiap ada desa adat gitu, itu tetap kayak di satu desanya itu kayak contohnya kan di Papua itu kayak ada setiap kabupaten itu pasti ada beberapa kampung. Nah, dari satu kampung itu yang dijadikan adat. Dan satu desa adat itu tetap terdiri dari kepala kampung dan yang lain beserta jajarannya. Sedangkan kalau desa adatnya itu walaupun sudah jadi desa wisata, pastinya desa wisata tersebut akan tetap kayak menggunakan adat mereka di situ dan karena untuk kami orang Papua itu setiap adat itu pasti turun temurun dan itu sudah harus dijaga turun temurun sampai anak cucu sekarang. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya. Jadi kalau seingat saya terima kasih Hulda. Seingat saya waktu saya ke Panglipuran itu, jadi kayak semacam ada dua gitu ya, ada aturan-aturan adat gitu ya, di mana ada tetuannya, nanti ada sanksi-sanksi adat juga jika ada melanggar dan sebagainya. Tetapi juga ada secara formal administratif itu juga ada yang harus mengikuti sesuai aturan negara gitu. Jadi
Mungkin teman-teman kalau yang sudah pernah ke Panglipuran atau ingat, saya agak lupa karena saya ke sana ya tentu saja sebelum pandemi ya, waktu itu juga dengan mahasiswa, mungkin 2019 atau 18 mungkin saya ke sana. Nah itu sudah agak lupa, tapi saya sempat berdiskusi, jadi itu masih dipertahankan gitu, Iswan. Ada yang mau menambahkan? Ada yang dari Bali enggak? Ada kan yang dari Bali? Bisa bercerita nggak tentang Panglipuran? Saya kira nggak hanya Panglipuran kan, desa adat di Bali yang masih. Halo Ibu. Ya, silakan. Jadi saya sedikit cerita terkait desa adat yang ada di Bali. Sebenarnya pada umumnya di setiap kota ataupun kabupaten di Bali tersebar desa-desa adat, bahkan yang saya tempati, asal saya sekarang ini juga desa adat Sumber Kelor, dan seperti yang Bu Wiwi katakan tadi juga struktur administrasinya memang berbeda dengan bagaimana formal sifat kenegaraan di Indonesia seperti kepala desa. Namun di desa adat ini, terutama yang di Bali, dipimpin oleh bendesa namanya, dan mungkin topoksi ataupun fungsi dari bendesa ini sama seperti kepala desa yang topoksinya memimpin dan mungkin menjadi pemimpin bagi desa adat tersebut. Dan di sisi lain juga desa adat dalam tiap kegiatan-kegiatannya pasti akan berlandasan pada kebudayaan ataupun tradisi adat dan tradisi di desa tersebut. Seperti di desa Panglipuran juga saya pernah dapat cerita dari Hulda juga, dia pernah berwisata ke sana, dikatakan bahwa ada sanksi-sanksi terkait dengan memang sanksi-sanksi ini pure ataupun menjadi keautentikan dari desa tersebut, dan hal ini juga yang membangun citra dari desa adat terutama di Bali dan desa adat yang ada di Indonesia begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Adit. Ya kira-kira gitu Iswan. Baik, terima kasih Bu dan teman-teman lainnya. Ya. Ya, baik. Masih ada lagi yang mau bertanya, berkomentar, merespon? Untuk membuat komentar di Google Classroom hanya sampai hari ini ya, jangan sampai besok karena nanti saya anggap terlambat. Jadi yang belum membuat komentar, silahkan membuat komentar di Google Classroom atas sport tourism atau potensi sport tourism yang pernah kalian tahu. Oke, ada lagi yang mau berkomentar, bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kira tadi sudah cukup banyak ya kita diskusikan, dan materinya sebetulnya lumayan agak singkat, tapi nanti sudah banyak sebetulnya yang bisa kalian lihat dari situ. Dan sesuai dengan diskusi kita tadi, sebetulnya pengembangan sport tourism memang ini kemudian akan menjadi risikonya perlu dipertimbangkan ya. Satu hal masalah sustainability. Saya kira masalah sustainability ini juga akan sangat relevan atau sangat terkait juga dengan pariwisata minat khusus yang lain gitu ya. Namanya sudah minat khusus itu nanti ya itu tadi, apakah dia akan bertahan gitu ya, apakah kemudian karena dia sangat terkait dengan tren kemudian menghilang gitu ya. Sehingga ini kemudian ketika ada perencanaan ya, penanaman desain untuk planning untuk aktivitas, pengembangan dan sebagainya ini benar-benar harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua juga risiko dari karena sport tourism ini sifatnya melibatkan satu aktivitas yang mungkin kalau dia sportnya itu bersifat risiko tinggi atau high ekstrim bahkan mungkin ya, itu maka kemudian penyelenggaraannya juga harus memikirkan masalah keselamatan dan keamanan peserta dan penonton juga gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dampak dari pengembangan sport tourism itu terhadap masyarakat lokalnya, gitu ya. Apakah dampaknya ini kemudian akan hanya dapat dirasakan beberapa orang, ya, aksesnya hanya bisa diakses oleh beberapa orang, atau jangan-jangan malah justru akan membuat masalah yang lebih besar buat masyarakat sekitarnya, itu juga perlu dipertimbangkan. Oke, saya kira hari ini kita sudah belajar tentang sport tourism dan kita sudah mendiskusikan
Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkomentar, yang merespon, dan juga silakan yang belum membuat komentar di Google Classroom silakan segera menuliskan komentarnya. Saya tunggu hari ini. Oke, besok untuk minggu depan kita apa ya topiknya ya? Saya harus lihat sebentar. Oke. Minggu depan adalah dark tourism. Nanti mungkin saya akan lihat lagi ya bagaimana, tapi mungkin juga sistemnya sama. Tapi mungkin ini karena sudah saya sampaikan dark tourism, mungkin teman-teman mulai dari sekarang sudah mulai memikirkan ya, mencari tahu apa itu dark tourism, kemudian contoh-contohnya. Nanti mungkin minggu depan kita akan juga mendiskusikannya seperti ini juga ya, ada satu materi, kemudian kalian harus mencari contohnya. Oke, gitu dulu saya kira. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas diskusi hari ini. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Salam sehat buat semuanya ya. Jangan lupa ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.